Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran belanja? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya. Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jikalau tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, buder, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mendengar dan juga merenungkan sabda Tuhan, lebih-lebih bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, mungkin muncul sebuah pertanyaan besar di dalam diri kita. Syarat untuk menjadi murid Yesus kok rasa-rasanya berat sekali. Bahwa untuk disebut sebagai layak menjadi murid Yesus itu harus membenci bapaknya, harus membenci ibunya, harus membenci istrinya, harus membenci anak-anaknya, membenci saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan harus berani menyerahkan nyawanya. Kita mungkin bingung. Di satu sisi Yesus bersabda, "Cintailah Tuhan Allahmu dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Apakah dengan demikian Yesus tidak konsisten dengan sabda-sabdanya? Atau apa? Kita perlu melihat dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, menjadi murid Yesus, menjadi pengikutnya itu harus total. Tidak tawar-menawar, harus total. Menjadikan Yesus sebagai yang pokok, menjadikan Yesus sebagai yang utama di dalam hidup kita ini. Maka yang utama bukan pertama-tama diri kita. Yang utama bukan pertama-tama anggota keluarga kita,
tetapi sebagai orang beriman yang utama di dalam hidup kita ini tidak lain adalah Tuhan. Tentu Tuhan bisa kita temukan di mana? Barang siapa tidak mengenal kitab suci, maka tidak mengenal Yesus, kata Santo Hieronymus. Maka Tuhan kita temukan dalam kitab suci. Tuhan yang kita temukan dalam kitab suci tentu lewat sabda-sabdanya. Maka kita diajak untuk menghidupi sabda-sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci itu. Maka ketika orang hidupnya mencintai Tuhan, cinta kepada Tuhan itu harus tampak jelas dalam cinta kita secara manusiawi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian sabda Tuhan tidak bertentangan, tetapi yang pokok adalah Tuhan. Tuhan sebagai pokok, sebagai sumber cinta, sebagai sumber yang mengasihi kita, maka kita sebagai orang-orang yang telah dicintainya, sebagai orang-orang yang telah dikasihinya, diajak untuk mewujudkan cinta Tuhan itu kepada sesama kita. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti dalam bacaan kedua surat Santo Paulus kepada Filemon. Diceritakan bagaimana Paulus bertemu dengan Onesimus. Onesimus ini sebetulnya budaknya Filemon. Entah karena apa, lalu Onesimus melarikan diri, berjumpa dengan Paulus. Onesimus mengalami pertobatan, dan lewat Paulus inilah Onesimus kembali kepada Simon, supaya Onesimus bukan lagi dianggap sebagai hamba, tetapi supaya Onesimus di mata Filemon dianggap sebagai saudara. Dikatakan jelas sekali, bagiku ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Menjadi saudara secara manusiawi dan juga menjadi saudara secara iman. Maka kita semua diajak sebagai murid-murid Yesus. Wujud konkret dari beriman pada Yesus, wujud konkret dari mengasihi Yesus karena Yesus lebih dulu mengasihi kita, tidak lain adalah kita diajak untuk mengasihi anggota keluarga kita. Kita diajak untuk mengasihi anggota komunitas kita. Kita diajak untuk mengasihi saudara-saudari kita, apapun itu keyakinannya. Itu artinya kita mewujudkan sabda Tuhan sendiri. Maka kita sebagai murid-murid Yesus diajak sekarang ini. Mesti kita sebagai orang-orang yang telah dicintai oleh Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang pokok di dalam hidup kita ini, menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita ini. Kita diharapkan menghadirkan wajah-wajah Tuhan. Wajah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, wajah Tuhan yang penuh dengan cinta, wajah Tuhan yang penuh dengan pengampunan. Itulah yang diharapkan kita sebagai murid-murid Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai yang utama, dan wujud dari cinta Tuhan yang utama itu adalah kita wujudkan cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,